Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nur Aisyah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Yusriani dengan NIM 21090250117 dari program studi pendidikan akuntansi kelas B Universitas Negeri Makassar angkatan 2021. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, di mana kedua pembahasan ini dalam video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja kita pada pembahasan pertama mengenai pengertian penelitian kualitatif. Nah, di sini dapat kita lihat menurut pendapat Bogdan dan Taylor pada tahun 1975, beliau mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Nah, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik atau utuh, tidak mengisolasi individu ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari keutuhan. Nah, sejalan dengan pendapat itu, ada lagi pendapat menurut Keir dan Miller dalam Meolong tahun 1990. Di sini Keir dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Nah, metode penelitian kualitatif ini juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Untuk itu kita dapat melihat permasalahan itu dalam penelitian generalisasi. Nah, metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam atau independent analysis, yaitu mengkaji masalah secara khusus per khusus, karena metodologi kualitatif bersifat mengetahui bahwa sifat suatu masalah itu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pengertian penelitian kuantitatif. Di sini saya ambil menurut ahli Sugiono pada tahun 2012, beliau mengatakan bahwa metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Nah, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, metode kuantitatif ini juga sering disebut juga dengan metode tradisional, positivistik, ilmiah, saintik, dan metode discovery. Kuantitatif ini dinamakan dengan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan, sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini juga disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Nah, ada juga metode ini disebut dengan metode ilmiah atau scientific. Nah, kenapa disebut dengan ilmiah? Karena metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret dan juga objektif, terstruktur, rasional, dan sistematis. Nah,
Istilah lain dari kuantitatif ini disebut dengan metode discovery. Kenapa disebut dengan metode discovery? Karena metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini juga disebut dengan metode kuantitatif karena data penelitiannya di sini berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Nah, dari dua pengertian dari penelitian kualitatif dan kuantitatif ini dapat kita lihat dari berbagai karakteristiknya. Nah, di sini kita membandingkan karakteristik antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dapat dilihat bahwa pada penelitian kuantitatif, bagian pertama itu kita melihat desain, tujuan, teknik, selanjutnya instrumen penelitian, data, sampel, analisis, dan hubungan dengan respondennya. Nah, di sini kita dapat melihat karakteristik dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Baik, kita akan membahas yang pertama. Pada penelitian kuantitatif, ciri khas dari desainnya itu spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal. Yang ketiga, menjadi pegangan langkah demi langkah. Sedangkan pada penelitian kualitatif, untuk karakter desainnya itu bersifat umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Selanjutnya, kita lihat dari karakteristik dari tujuannya. Tujuan dari penelitian kuantitatif ini, yang pertama itu menunjukkan hubungan antar variabel, kedua, menguji teori, ketiga, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Kita lihat lagi dari karakteristik tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif ini menentukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Yang kedua, menemukan teori. Yang ketiga, menggambarkan realitas yang kompleks. Dan yang keempat, memperoleh pemahaman makna. Nah, di sini kita sudah membahas dua. Yang ketiga itu karakteristik dari penelitian kuantitatif dan kualitatif itu dari teknik pengumpulan data. Nah, dapat kita lihat dari teknik pengumpulan data dari penelitian kuantitatif di sini ada dua, yaitu kuesioner dan observasi dan wawancara terstruktur. Kemudian pada penelitian kualitatif, teknik pengumpulan datanya ini ada 4. Yang pertama itu ada participle observation. Yang kedua ada in-depth interview, yang ketiga ada dokumentasi, dan keempat ada triangulasi. Nah, di sini sudah kita membahas 3 karakteristik dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, yang keempat, karakteristik dari penelitian ini ada instrumen penelitian. Nah, pada penelitian kuantitatif, karakteristik dari instrumen penelitiannya itu ada 2. Yang pertama ada tes, angket, wawancara terstruktur, dan kedua instrumen yang telah terstandar. Kemudian pada penelitian kualitatif sendiri, yang pertama itu penelitian sebagai instrumen atau human instrument. Yang kedua, buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini yang kelima, karakteristik dari penelitian kuantitatif itu ada datanya. Dapat kita lihat data dari penelitian kuantitatif ini. Yang pertama itu kuantitatif, dan kedua hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Yang kedua itu data penelitian kualitatif. Yang pertama itu deskriptif kualitatif. Dan yang kedua itu dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. Yang keenam, dapat kita lihat karakteristik dari penelitian kuantitatif itu ada sampel. Dapat kita lihat sampel dari penelitian kuantitatif ini. Yang pertama itu besar. Yang kedua representatif. Yang ketiga sedapat mungkin random. Yang keempat ditentukan sejak awal. Kemudian dapat kita lihat karakteristik dari penelitian kualitatif. Dilihat dari sampelnya, yang pertama itu kecil, yang kedua tidak representatif, yang ketiga persuasif atau snowball, yang keempat berkembang selama proses penelitian. Nah, dapat kita lihat dari sampel dari penelitian kuantitatif dan kualitatif ini,
keterbalikan dari kuantitatif dan kualitatif. Jika kita menggunakan penelitian kuantitatif, maka sampelnya itu harus besar dan representatif. Sedangkan pada penelitian kualitatif, sampelnya itu bersifat kecil dan tidak representatif. Selanjutnya, yang ketujuh itu analisis. Nah, pada karakteristik penelitian kuantitatif, dalam kriteria analisis itu yang pertama setelah selesai pengumpulan data, yang kedua deduktif, yang ketiga menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Sedangkan pada penelitian kualitatif, analisisnya itu terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Yang kedua bersifat induktif, ketiga mencari pola modal, tema, teori, dan lain sebagainya. Kedelapan, di sini karakteristik dari penelitian kuantitatif kita ambil hubungan dengan responden. Nah, pada penelitian kuantitatif, hubungan dengan responden ini ada 3. Yang pertama, dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Yang kedua, itu kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden. Yang ketiga, jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Sedangkan hubungan penelitian kualitatif di sini dapat kita lihat, yang pertama, hubungan dengan respondennya itu harus empati, akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam. Yang kedua, kedudukan sama bahkan sebagai guru atau konsultan. Yang ketiga, jangka lama sampai datanya jenuh dapat ditemukan hipotesis atau teori. Kemudian selanjutnya karakteristiknya itu yang ke-9, ada usulan desain. Nah, pada penelitian kuantitatif, kriteria usulan desainnya itu ada 6. Yang pertama harus luas dan rinci. Yang kedua, literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti. Yang ketiga, prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Yang keempat, masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Dan yang kelima, hipotesis dirumuskan dengan jelas. Dan keenam, ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Sedangkan pada penelitian kualitatif, kriteria usulan desainnya itu sama. Kebalikan dari penelitian kuantitatif, di penelitian kualitatif ini usulan desain yang pertama itu harus singkat, umum, bersifat sementara. Yang kedua, literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. Yang ketiga, prosedur bersifat umum, seperti akan merencanakan tur atau piknik. Yang keempat, masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Dan yang kelima, tidak dirumuskan hipotesis, karena justru akan menemukan hipotesis. Yang keenam, fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. Nah, selanjutnya kriteria dari penelitian ini yang ke-10 itu pada penelitian kualitatif, kriteria yang ke-10 itu kapan penelitian dianggap selesai. Nah, pada penelitian kuantitatif, penelitian dianggap selesai itu ketika semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Sedangkan pada penelitian kualitatif, penelitian dianggap selesai itu ketika tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. Selanjutnya, kriteria yang ke-11 ini kepercayaan terhadap hasil penelitian. Nah, pada penelitian kuantitatif, kepercayaan terhadap hasil penelitiannya itu dapat kita lihat pengujian validitas dan rehabilitas instrumennya. Sedangkan pada penelitian kualitatif, kepercayaan terhadap hasil penelitiannya itu dilihat dari pengujian kredibilitas, dependabilitas, proses dan hasil penelitiannya. Nah, itu adalah karakteristik dari dua penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dapat kita lihat perbedaan-perbedaannya yang telah tadi saya sebutkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, di sini jenis-jenisnya kita bagi dua. Yang pertama tentang jenis-jenis penelitian kuantitatif.
Nah, di sini ada 7 jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama itu ada korelasi. Korelasi sendiri sini merupakan metode korelasional yang merupakan salah satu macam-macam dari bentuk penelitian kuantitatif yang digunakan dalam evaluasi, terutama untuk mendeteksi sejauh mana variasi pada suatu faktor yang berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Korelasi di sini penelitiannya bertujuan untuk mendeteksi tingkat kaitan antara variasi-variasi yang ada dalam suatu faktor dengan variasi-variasi dalam faktor yang lainnya berdasarkan pada koefisien korelasinya. Jenis penelitian kuantitatif yang kedua di sini ada deskriptif. Nah, deskriptif sendiri di sini merupakan salah satu jenis penelitian kuantitatif atau metode jenis penelitian kuantitatif yang digunakan untuk rumusan masalah yang memadu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh atau mendalam. Nah, metode deskriptif ini bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual atau cermat. Nah, jenis penelitian kuantitatif yang ketiga ini ada kausal komparatif. Kausal komparatif ini juga salah satu jenis penelitian kuantitatif, di mana nama populer dari macam-macam penelitian kuantitatif ini adalah ex post facto. Nah, metode kausal komparatif ini digunakan dalam evaluasi untuk mengetahui kemungkinan hubungan sebab akibat. Jadi kita dapat menggunakan untuk mengetahui sebab akibat, kita dapat menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode komparatif, kausal komparatif. Dan yang keempat, jenis penelitian kuantitatif di sini ada komparatif. Berbeda dengan tadi, di sini metode komparatif ini berfungsi untuk membandingkan dua perlakuan atau lebih dari satu variabel atau beberapa variabel sekaligus. Nah, tujuannya ini untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan atau program yang kita bandingkan, yang dilihat dari bagaimana seluruh unsur dalam komponen penelitian terkait antara satu sama lain. Nah, itu adalah jadi berbeda jenis penelitian kuantitatif, metode kausal komparatif dan metode komparatif itu sendiri. Jika kausal komparatif di sini bertujuan untuk mencari sebab dan akibat. Sedangkan pada metode komparatif sendiri di sini untuk bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih. Selanjutnya, jenis penelitian kuantitatif yang kelima itu ada eksperimen. Nah, eksperimen sendiri ini dilakukan untuk menguji efektif atau tidaknya variabel eksperimen, di mana eksperimen ini biasanya lebih banyak digunakan dalam bidang eksak. Nah, ada dua jenis penelitian eksperimen, semu dan sungguhan. Kalau semu digunakan dalam evaluasi untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan yang dapat diperoleh data sebenarnya. Eksperimen di sini biasanya digunakan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasikan variabel yang relevan. Nah, yang keenam, ini ada survei. Jadi survei itu termasuk jenis penelitian kuantitatif, di mana survei di sini dibuat karena untuk membuat pencanderaan secara sistematik, faktual, dan akurat terhadap fakta-fakta serta sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
Nah, penelitian kuantitatif dengan menggunakan survei ini digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar. Biasanya menggunakan sampel yang relatif kecil. Nah, survei sendiri di sini digunakan untuk memecahkan masalah atau isu skala besar yang aktual dengan populasi yang besar, sehingga diperlukan sampel ukuran besar juga. Yang ketujuh, jenis yang terakhir dari penelitian kuantitatif itu ada inferensial. Nah, inferensial di sini merupakan salah satu jenis penelitian kuantitatif yang melakukan analisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Maka kesimpulan penelitian jauh melampaui kajian data kuantitatif saja. Nah, dalam penelitian inferensial ini dapat membahas tentang besarnya peluang kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu adalah jenis-jenis penelitian kuantitatif. Jadi, jenis penelitian kuantitatif ini ada 7. Korelasi, deskriptif, kasual komparatif, eksperimen, survei, dan inferensial. Selanjutnya kita akan melihat mengenai jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, dapat kita lihat bahwa jenis-jenis penelitian kualitatif ini ada 5. Yang pertama itu ada fenomenologi. Nah, fenomenologi sendiri di sini merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada hasil filsafat. Nah, filsafat yang di sini dimaksud seperti upaya peneliti menggali informasi dengan cara mencari arti, makna secara esensi. Sederhananya itu dapat pula diartikan sebagai upaya untuk mencari pengalaman yang ada dalam kehidupan objek penelitian. Selanjutnya itu yang kedua ada studi kasus. Nah, studi kasus di sini salah satu metode kasus, salah satu penelitian yang memfokuskan diri meneliti latar belakang, interaksi, dan kondisi masyarakat tertentu. Nah, bentuk dari studi kasus ini sebenarnya lebih pas digunakan meneliti sebuah peristiwa, kejadian, atau program di sebuah kelompok individu tertentu. Ada kelebihan dari studi kasus ini. Metode studi kasus pada jenis penelitian kualitatif ini bisa digunakan untuk mengkaji objek dalam bentuk kelompok, asalkan dalam kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama. Teknik pengambilan data pada studi kasus dapat menggunakan teknik observasi, studi dokumenter, dan bisa juga menggunakan teknik wawancara. Dan yang ketiga, jenis penelitian kualitatif di sini ada metode teori dasar. Pada metode teori dasar, kita dapat mendengar istilah asingnya itu grounded theory. Nah, teori ini lebih sering digunakan untuk kasus penelitian yang ingin menguatkan dasar teori yang sudah ada. Dan kita harus bisa memilih mana fenomena yang dapat dikaitkan dengan fenomena inti dan mana yang tidak inti. Nah, teknik pengumpulan dari metode teori dasar ini dapat menggunakan studi lapangan, membandingkan observasi, dan bisa juga dengan melihat situasi yang telah didasarkan pada penilaian. Yang keempat itu ada etnografi. Etnografi sendiri di sini diperuntukkan untuk mengkaji bahasa, perilaku, atau komunikasi sebuah masyarakat. Jadi apabila kita akan meneliti kebudayaan, contoh kita akan meneliti kebudayaan, bahasa, atau sosial, bisa menggunakan jenis penelitian ini, jenis penelitian etnografi. Nah, etnografi di sini sendiri lebih sering digunakan untuk penelitian yang ingin mengetahui fungsi bahasa dalam sebuah budaya masyarakat tertentu. Nah,
yang menggunakan penelitian etnografi ini interaksi sosial untuk kita bisa kayak meneliti interaksi sosial, kepercayaan yang dianut dalam sebuah kelompok, atau sekedar ingin meneliti tentang cara hidup. Nah, yang kelima itu ada metode historis. Nah, metode historis pada jenis penelitian kualitatif di sini pada metode historis ini kita memfokuskan untuk meneliti peristiwa yang telah berlalu atau peristiwa pada masa lalu. Bisa juga diterapkan untuk meneliti sebuah rekonstruksi masa lalu. Mungkin ada yang bertanya, kita di mana dapat sumbernya kalau kita mengambil metode historis ini? Jadi, kita bisa menggunakan sumber dari catatan sejarah yang sudah ada, atau kita bisa melakukan wawancara dengan orang yang dulu terlibat dan sampai saat ini masih hidup. Nah, adapun ciri dari metode historis ini terdapat pada waktu. Tentu saja waktu sudah berlalu. Kelemahan dari penelitian historis ini, kita harus melakukan observasi karena bisa saja data yang dicari ini sudah tidak tercatat atau hilang dari dokumentasi. Nah, itu adalah jenis-jenis penelitian kualitatif. Tadi kita sudah membahas jenis-jenis penelitian kuantitatif dan jenis-jenis penelitian dari kualitatif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Di sini saya mengambil menurut Sugiono, perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif sendiri di sini meliputi 3 hal. Yang pertama itu perbedaan dari aksiomanya, yang kedua itu proses penelitiannya, dan ketiga itu dari karakteristik penelitiannya. Nah, dapat kita lihat perbedaan menurut aksiomanya dari sifat realistisnya. Nah, dapat kita lihat pada sifat realistis dari sebelum itu kita harus mengetahui aksioma sendiri. Aksioma di sini merupakan pandangan dasar. Jadi, aksioma penelitian kuantitatif dan kualitatif itu meliputi aksioma tentang realistis, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generalisasi, dan peranan nilai. Jadi pada sifat realistis pada penelitian kuantitatif ini dapat diklasifikasikan konkret dan teramati dan terukur. Sedangkan pada penelitian kualitatif di sini sifat realistisnya itu ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman. Kemudian hubungan peneliti dengan yang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, kebenaran itu di luar dirinya, sehingga hubungan antara peneliti dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independen. Dengan menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data, maka penelitian kuantitatif hampir tidak mengenal siapa yang diteliti atau responden yang memberikan data. Sedangkan pada penelitian kualitatif di sini ada human instrument. Kita menyebut yang human instrument dan dengan teknik pengumpulan data partisipan observasi dan in-depth interview atau wawancara mendalam, maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian, pada penelitian kualitatif harus mengenal betul orang yang memberikan data. Karena pada penelitian kualitatif ini hubungannya itu bersifat interaktif. Kemudian hubungan variabel. Hubungan variabel pada penelitian kuantitatif itu dapat melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab akibat atau kausal, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan independen. Dapat kita lihat bahwa variabel independen di sini itu merujuk pada variabel X dan variabel dependennya ini merujuk pada variabel Y. Dapat saya menjelaskan contoh pengaruh iklan terhadap nilai penjualan. Artinya semakin banyak iklan yang ditayangkan, maka akan semakin banyak nilai penjualannya. Di sini iklan sebagai independen, di sini dia sebagai variabel sebab, sedangkan nilai penjualannya itu sebagai variabel dependen atau akibatnya. Sedangkan pada penelitian kualitatif dapat kita lihat
Di sini pada penelitian kualitatif itu bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses. Maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif, yaitu saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan independennya. Contoh, hubungan antara iklan dan penjualan yang seperti tadi. Dalam hal ini hubungannya interaktif, artinya makin banyak uang yang dikeluarkan untuk iklan, maka akan semakin banyak nilai penjualannya. Akan tetapi juga sebaliknya, makin banyak nilai penjualannya, maka alokasi dana untuk iklan juga akan semakin tinggi. Jadi perbedaannya antara hubungan variabel penelitian kuantitatif itu bersifat sebab akibat dan adanya variabel independen dan dependennya, sedangkan pada penelitian kualitatif di sini bersifat timbal balik atau interaktif yang tidak bisa kita ketahui di mana variabel independen dan dependennya. Yang keempat ada kemungkinan generalisasi. Kemungkinan generalisasi di sini pada penelitian kuantitatif lebih menekankan pada keluasan informasi, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dengan variabel yang terbatas. Kemudian data yang diteliti itu data sampel yang diambil dari populasi terhadap teknik probability samplingnya atau randomnya. Nah, berdasarkan data dari sampel tersebut, selanjutnya peneliti membuat generalisasi atau kesimpulan sampel diperlakukan ke populasi di mana sampel tersebut diambil, sehingga pada penelitian kuantitatif itu lebih cenderung membuat generalisasi, sedangkan pada penelitian kualitatif itu hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu atau transferability. Yang kelima di sini ada peranan nilai. Nah, peranan nilai pada penelitian kuantitatif di sini cenderung bebas karena peneliti tidak berinteraksi dengan sumber data, maka akan terbebas dari nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Karena ingin bebas nilai, peneliti menjaga jarak dengan sumber data supaya data yang diperoleh itu objektif. Pada penelitian kualitatif sendiri peranan nilainya itu terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Pada penelitian kualitatif ini pengumpulan data terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data. Dalam interaksi ini baik peneliti maupun sumber data memiliki latar belakang, keyakinan, nilai-nilai, kepentingan, dan perspektif yang berbeda-beda, sehingga dalam pengumpulan data dan pembuatan laporan akan terikat oleh nilai-nilai masing-masing dari penelitian tersebut. Jadi berbeda peranan nilai dari kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang pertama di sini proses penelitian kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan secara berstruktur dari proses penelitian kuantitatif. Nah, proses penelitian kuantitatif bertolak dari studi pendahuluan dari objek yang diteliti. Masalah harus digali melalui studi pendahuluan melalui fakta-fakta empiris, sehingga peneliti harus menguasai teori melalui membaca berbagai referensi. Selanjutnya, masalah dirumuskan secara spesifik. Nah, untuk menjawab masalah tersebut yang bersifat sementara, maka peneliti dapat membaca referensi teoritis yang relevan. Kemudian, untuk menguji hipotesis, peneliti dapat memilih metode strategi pendekatan atau desain penelitian yang sesuai. Setelah itu, metode penelitian yang sesuai dipilih, maka peneliti dapat menyusun instrumen penelitiannya. Dan hendaknya instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan rehabilitasnya. Kemudian yang tahap ketiga itu ada pengumpulan data. Setelah instrumen penelitian, kita
mengumpulkan data. Nah, pada pengumpulan data pada penelitian kuantitatif ini dilakukan pada objek tertentu, baik populasi maupun sampel. Jika peneliti akan membuat generalisasi terhadap temuannya, maka sampel yang diambil harus responsif atau mewakili. Setelah data terkumpul, selanjutnya di sini kita bisa menganalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Nah, dalam analisis akan ditemukan apakah hipotesis ditolak atau diterima, atau apakah penemuan itu sesuai dengan hipotesis yang diajukan atau tidak. Jadi, kesimpulannya berdasarkan metode penelitian kuantitatif, maka penelitian ini bersifat linear, di mana langkah-langkahnya itu harus jelas, mulai dari rumusan masalah harus berteori, berhipotesis, pengumpulan data, analisis data, serta kesimpulan dan saran. Jadi proses penelitian kuantitatif itu dimulai dari merumuskan rumusan masalah, kemudian mencari teori yang relevan dari rumusan masalah tersebut, kemudian menghasilkan instrumen penelitian. Selanjutnya kita akan mengumpulkan data dan menguji hipotesis, apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak, dan selanjutnya untuk membuat kesimpulan dan saran. Itu adalah proses penelitian kuantitatif. Selanjutnya proses penelitian kualitatif. Jadi pada bagian B ini proses penelitian kualitatif. Jadi yang pertama itu penelitian yang belum memiliki masalah atau keinginan yang jelas, tetapi dapat langsung memasuki lapangan atau objek penelitian. Setelah memasuki objek penelitian, tahap awal peneliti kualitatif itu akan melihat segala sesuatu yang ada di tempat itu dan masih bersifat umum. Kemudian pada proses penelitian tahap kedua yang disebut dengan tahap reduksi atau fokus, peneliti akan memilih mana data yang menarik, penting atau berguna dan baru. Selanjutnya dikelompokkan menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian. Nah, tahap ketiga di sini dalam penelitian kualitatif adalah tahap seleksi, di mana pada tahap ini peneliti menguraikan fokus menjadi lebih rinci. Kemudian peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh. Maka selanjutnya peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi sebuah pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru. Kemudian hasil akhir dari penelitian kualitatif ini bukan hanya sekedar menghasilkan data atau informasi seperti yang dicari halnya pada metode penelitian kuantitatif sendiri yang tadi saya jelaskan, tetapi pada penelitian kualitatif ini kita juga harus mampu menghasilkan informasi-informasi yang bermakna, bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah dan menginginkan taraf hidup manusia. Jadi itu adalah proses penelitian kuantitatif yang dimulai dari memilih objek penelitian, kemudian tahap reduksi, kemudian yang ketiga itu kita menyeleksi, keempat itu tahap analisis, dan kelima itu penulisan laporannya. Selanjutnya mengenai masalah-masalah dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dapat kita lihat ada 4 masalah dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, yang pertama ini gambaran-gambaran dari masalah ini. Yang pertama itu apabila kita lebih tertarik pada yang disebut Allport sebagai psikologi diferensial. Di sini kita bisa melihat elemen-elemen psikologi secara terpisah, mencari gambaran tentang hal tersebut pada manusia, sehingga dapat membandingkan manusia satu dengan manusia yang lain, tampaknya yang lebih sesuai dengan yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif. Jadi pada bagian A ini, masalah pada bagian A ini cocok digunakan dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Yang kedua, apabila kita tertarik untuk memahami manusia dalam segala
kompleksitasnya sebagai makhluk subjektif. Nah, pendekatan kualitatif yang sesuai digunakan. Pada pembahasan kedua ini, masalah yang kedua di sini masalahnya dapat kita gunakan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Karena beberapa tokoh yang menganggap penting pendekatan kualitatif dalam psikologi, khususnya psikologi kepribadian dan psikologi klinis, akan banyak menyumbangkan pengetahuan tentang manusia jika banyak bertumpu pada pendekatan kualitatif. Masalah yang ketiga, di sini ada hal-hal yang membutuhkan pemahaman mendalam dan khusus sangat sulit diteliti dengan pendekatan kualitatif. Jadi sulit untuk membayangkan bagaimana kita dapat secara utuh meneliti penghayatan individu yang mengalami perceraian, dinamika kekerasan terhadap perempuan, atau penyesuaian diri terhadap situasi menganggur dengan pendekatan kuantitatif. Jadi pada masalah yang ketiga ini yang berhubungan dengan pemahaman mendalam, yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang dinamika hidup atau kesulitan dari individu yang penyesuaian terhadap situasi, itu cocok menggunakan dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian yang keempat, itu ada kecenderungan yang positif dan perlu terus dikembangkan saat ini. Mulai digunakannya pendekatan kualitatif dan kuantitatif sebagai dua hal yang saling menunjang dalam penelitian psikologi. Nah, suatu hal yang banyak dilakukan psikologi konvensional ialah menyusun skala atau kuesioner berdasarkan teori yang ada. Karena teori yang ada sering juga tidak sesuai dengan konteks populasi penelitian. Nah, tidak jarang terjadi bahwa pertanyaan-pertanyaan yang timbul tersebut merefleksikan cara berpikir peneliti dan gagal mengungkapkan apa yang sesungguhnya menjadi masalah informan atau subjek penelitian. Nah, menyadari hal tersebut, beberapa peneliti mulai menggabungkan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Jadi masalah yang keempat di sini penggabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Itu adalah contoh dari masalah-masalah dalam penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Selanjutnya, kapan ini adalah pembahasan yang terakhir. Kapan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif digunakan? Yang pertama, di sini kita bisa melihat kapan penggunaan penelitian kuantitatif ini cocok untuk digunakan. Yang pertama itu bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Nah, masalah di sini merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, antara rencana dan dengan pelaksanaan. Nah, dalam penyusunan proses penelitian, masalah ini harus ditunjukkan dengan data, baik data hasil penelitian sendiri maupun dokumentasi. Yang kedua itu, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Nah, di sini pada metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas tetapi tidak mendalam. Bila populasi terlalu luas, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Dan yang ketiga ini, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Jadi, untuk kepentingan metode eksperimen paling cocok menggunakan penelitian kuantitatif. Misalnya, pengaruh jamu terhadap derajat kesehatan manusia. Dan yang keempat, penggunaan yang keempat ini bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian.
Nah, hipotesis penelitian dapat berbentuk hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dan yang kelima, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Misalnya ingin mengetahui IQ anak-anak dari masyarakat tertentu, maka dilakukan pengukuran dengan tes IQ. Dan yang keenam, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-keraguan tentang validitas pengetahuan teori dan produk tertentu. Nah, itu adalah keenam penggunaan kapan sebaiknya penelitian kuantitatif ini digunakan. Nah, yang bagian kedua mengenai kapan sebaiknya penggunaan penelitian kualitatif ini digunakan. Jadi ada 7 penelitian kualitatif ini digunakan yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Yang pertama ini, penggunaan penelitian kualitatif bisa digunakan bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang, atau mungkin malah masih gelap. Nah, kenapa adanya kondisi semacam ini cocok diteliti dengan metode kualitatif? Karena penelitian kualitatif akan langsung masuk ke objek, melakukan penjelajahan dengan grand tour question, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Nah, penelitian model ini akan melakukan eksplorasi terhadap suatu objek. Ibaratnya orang akan mencari sumber minyak, tambang emas, dan lain-lainnya. Yang kedua, kapan penggunaan penelitian kualitatif ini bisa digunakan itu ketika kita ingin memahami makna di balik data yang tampak. Jadi, setiap ucapan dan tindakan orang sering mempunyai makna tertentu. Sebagai contoh, orang yang menangis, tertawa, cemberut, atau ekspresi wajahnya yang berbagai macam sering terjadi. Nah, menurut penelitian kuantitatif itu benar, tetapi justru menjadi tanda tanya menurut penelitian kualitatif. Sebagai contoh, ada 99 orang menyatakan bahwa A adalah pencuri, sedangkan 1 orang menyatakan tidak. Mungkin 1 orang ini yang benar. Data untuk mencari makna dari setiap perbuatan tersebut hanya cocok diteliti dengan metode kualitatif. Dengan teknik wawancara mendalam dan observasi berperan serta, dan dokumentasi pun harus ada. Yang ketiga, penggunaan penelitian kualitatif ini baik digunakan ketika kita ingin memahami interaksi sosial. Jadi, untuk memahami interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diurai kalau peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif, dengan cara ikut berperan serta wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Dengan demikian akan dapat ditemukan pola-pola hubungan yang jelas. Yang keempat, kapan penggunaan penelitian kualitatif ini dapat digunakan? Ketika kita ingin memahami perasaan orang. Jadi, ketika kita ingin memahami perasaan orang, kan perasaan orang itu sulit dimengerti kalau tidak diteliti dengan metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data, wawancara mendalam, dan observasi berperan serta untuk ikut merasakan apa yang orang tersebut rasakan. Jadi kita bisa merasakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Kita dapat berperan serta untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Nah, yang kelima di sini, kapan penggunaan penelitian kualitatif dapat kita bisa gunakan untuk ketika kita ingin mengembangkan suatu teori. Jadi, untuk mengembangkan suatu teori, metode kualitatif ini yang paling cocok kita gunakan.
Karena pada tahap awalnya melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat ditemukan hipotesis yang berupa hubungan antar gejala. Nah, hipotesis tersebut selanjutnya diverifikasi dengan pengumpulan data yang diperoleh lebih mendalam. Bila hipotesis terbukti, maka akan menjadi tesis atau teori. Nah, itu adalah jika kita ingin mengembangkan teori, paling cocok dengan menggunakan penelitian kualitatif. Selanjutnya, ketika kita ingin memastikan kebenaran data. Nah, untuk memastikan kebenaran data, dengan menggunakan metode kualitatif ini, melalui teknik pengumpulan data secara triangulasi atau gabungan, karena dengan teknik pengumpulan data tertentu belum dapat menemukan apa yang dituju, maka ganti teknik lain. Maka kepastian data akan lebih terjamin. Selain itu, dengan metode kualitatif, data yang diperoleh lebih diuji kredibilitasnya, dan penelitian berakhir setelah data itu jenuh. Maka kepastian data akan dapat diperoleh. Ibarat mencari siapa yang menjadi provokator, maka sebelum ditentukan siapa provokator yang dimaksud, maka penelitian belum dinyatakan belum selesai. Nah, yang terakhir itu kapan kita menggunakan penelitian kualitatif? Ketika kita ingin meneliti sejarah yang berkembang. Nah, perkembangan sejarah di kehidupan tokoh-tokoh atau masyarakat akan dapat diteliti melalui metode kualitatif ini, di mana dengan menggunakan data dokumentasi, wawancara mendalam kepada pelaku atau orang tertentu, maka sejarah perkembangan kehidupan seseorang dapat kita ketahui. Misalnya akan meneliti sejarah perkembangan kehidupan raja-raja di Jawa. Nah, sejarah perkembangan masyarakat tertentu sehingga masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang etos kerjanya tinggi, entah itu tinggi atau rendah. Nah, penelitian perkembangan ini juga bisa dilakukan di bidang pertanian, bidang teknik seperti meneliti kinerja mobil dan sejenisnya, dengan melakukan pengamatan secara terus-menerus yang dibantu kamera terhadap proses tumbuh dan berkembangnya bunga tertentu atau mesin mobil tertentu. Jadi itu adalah 7 penggunaan kapan sebaiknya kita menggunakan penelitian kualitatif. Sudah saya jelaskan, ada 7 kapan sebaiknya kita menggunakan penelitian kualitatif. Itulah mungkin hasil pembahasan materi saya mengenai penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Di sini dapat dilihat sumber-sumber yang saya ambil ini, ada 5 referensi buku-buku yang saya ambil untuk saya gunakan pada tugas saya kali ini mengenai metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Nah, dan ini juga lampiran buku dari referensi-referensi yang 5 tadi. Referensi-referensi yang saya gunakan pada pembahasan saya kali ini. Mungkin itu saja pembahasan saya mengenai penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas teman-teman yang telah menonton video saya kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya ingin meminta maaf jika video saya ini mengalami kekurangan atau audio yang tidak terlalu jelas atau kebisingan-kebisingan yang terjadi di luar dari pembahasan saya mengenai materi penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Untuk itu saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.